Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa saffiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar wa azwajihi al-athhar. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Hadirin sekalian, beberapa hari telah berlalu dari tahun 2022. Ini tentu saja merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk bisa menambah bekal kita untuk hari nanti. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bersumpah dengan banyak sumpah, yaitu sumpah dengan waktu. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Demi waktu subuh dan 10 malam di bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi waktu asar atau demi waktu sesungguhnya manusia dalam kerugian. Wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha dan demi waktu malam ketika mulai gelap. Hadirin sekalian, para ulama mengatakan bahwa sumpah tersebut disebutkan sebagai bentuk ta'zim untuk menandakan betapa pentingnya waktu bagi kita umat manusia. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad khasirul ladzina kazzabu biliqa'illah." Sungguh telah rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Sungguh telah rugi orang-orang yang menyangka bahwa mereka tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'atkumus sa'atu baghtatan, sampai ketika datang waktunya, kematiannya atau mungkin hari akhir secara tiba-tiba. Qalu ya hasratan 'ala ma farratna fiha. Sungguh kami menyesal telah menyia-nyiakan apa yang telah diberikan. Dan mereka membawa dosa-dosa mereka. Wa hum yahmiluna awzarhum 'ala zuhurihim alasa ama yazirun. Sungguh betapa buruk apa yang mereka bawa. Hadirin sekalian, ini adalah gambaran Al-Quran tentang orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang mendustakan bahwa setiap perbuatan kita, setiap waktu kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak membawa apa-apa kecuali maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sanalah mereka menyesal. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita tentang pentingnya waktu. Rasulullah bersabda, "La tazulu qadamu bani Adam yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak boleh lewat kaki anak Adam di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afna. Yang paling pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Hadirin sekalian, terkadang kita atau kadang kita melihat orang-orang menghabiskan waktu berjam-jam dengan handphonenya misalkan. Ada yang menonton sosial media, ada yang bermain game. Dan terkadang kita tidak menyadari bahwa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan ditanya tentang waktu itu. 1 jam yang kita habiskan, atau mungkin setengah jam yang kita habiskan, bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Hai fulan, apa yang kamu lakukan di hari sekian, tanggal sekian, jam sekian?" Maka bisa jadi jawabannya bermain game atau mungkin menonton sosial media. Padahal hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala tentu saja memberikan kita kesempatan untuk menyiapkan diri dengan bekal amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut, wa an syababihi fima abla. Rasulullah menyebutkan tentang masa muda. Kita akan ditanya tentang masa muda kita, untuk apa dihabiskan. Hadirin sekalian, masa muda dibedakan dengan umur untuk menunjukkan betapa pentingnya masa muda bagi seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari kelemahan. Yang dimaksud dengan kelemahan adalah masa kecil. Saat kita masih bayi, kita sangat lemah. Saat kita anak-anak, kita sangat lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan setelah kelemahan. Itulah yang dimaksud dengan masa muda. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Kemudian Allah jadikan bagi kalian setelah kekuatan itu kelemahan. Maka setelah masa muda lewat, maka manusia menjadi semakin lemah dan semakin lemah hingga akhirnya wafat. Karena itu Rasulullah dalam hadis tersebut mengingatkan kita bahwa kita akan ditanya tentang masa muda kita. Untuk apa kita menghabiskan masa muda kita? Dan hadirin sekalian, para pemuda tentu saja adalah tulang punggung dari suatu peradaban dan juga harapan dari suatu bangsa. Karena itulah bagi para pemuda, kita harus memaksimalkan penggunaan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan lanjutkan hadirin sekalian, wa an malihi min aina iktasab wa fima anfaq. Dan kita akan ditanya tentang harta kita. Dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita belanjakan. Wa an ilmihi madza amila bih. Dan tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengannya. Hadirin sekalian, demikianlah peringatan Nabi Muhammad SAW tentang penggunaan waktu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan di hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 sebelum 5. Syababaka qabla haramik. Wa faragaka qabla syughlik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Banyak hal yang bisa kita lakukan di masa muda yang mungkin tidak bisa kita lakukan di masa tua. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk menggunakan masa muda kita untuk mempersiapkan masa tua kita. Wa an faragak qabla syughlik wa faragaka qabla syughlik. Dan kekosonganmu sebelum kesibukanmu. Terkadang kita menemukan waktu kosong dan terkadang kita sibuk dengan suatu hal. Maka ketika kita kosong, kita usahakan untuk menggunakannya sebaik mungkin. Wa an sihat wa sihataka qabla saqamik. Dan kesehatanmu sebelum sakitmu.
wa hayataka qabla mautik. Dan juga kehidupanmu sebelum matimu, wa ghinaka qabla faqrik. Dan waktu lapangmu sebelum waktu miskinmu. Dalam sebuah hadis dari riwayat Al-Hakim. Karena itu hadirin sekalian, para ulama pun mengingatkan kita betapa pentingnya waktu. Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Ma nadimtu fi syai'in aksar min nadami fi yaumin naqasa fihi umri wa lam yazdad fihi amali." Aku tidak pernah menyesal, kata Abdullah bin Mas'ud, tentang suatu hal lebih dari aku menyesal tentang suatu hari yang di situ umurku berkurang, tetapi amalku tidak bertambah. Dan Hasan Al-Basri beliau mengatakan, "Innamal insanu ayyam, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'du." Manusia adalah hari-hari. Setiap berkurang satu hari, maka berkurang juga bagian dari dirinya. Hadirin sekalian, andai kata mungkin umur kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala barangkali 50 tahun atau mungkin 60 tahun, 70 tahun atau 80 tahun. Dan Nabi Muhammad beliau bersabda, "Umur ummati ma baina sab'in sittin wa sab'in." Umur umatku antara 60 dan 70. Wa qalilan ma mahum, dan sedikit sekali yang sampai umur segitu. Dan kalau kita kalikan dengan jumlah hari, mungkin kita punya beberapa ribu hari atau beberapa puluh ribu hari yang setiap harinya hari itu terbang menghadap Allah Subhanahu wa taala bersama perbuatan-perbuatan kita. Dan setiap itu berkurang, maka berkurang juga waktu kita di dunia. Hadirin sekalian, lalu bagaimana kita memanfaatkan waktu kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dia siapkan untuk masa depan. Hadirin sekalian, bisa jadi dalam hal ini kita perlu belajar dengan orang-orang kafir yang mungkin mereka lebih bijaksana tentang penggunaan waktu. Rasulullah beliau bersabda, "Al-hikmatu dhallatul mu'min, aina ma wajad fa innahu ahaqqu biha." Hikmah itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Dimanapun dia dapatkan, maka dia lebih berhak dalam hal itu. Hadirin sekalian, dalam sebuah penelitian di Yale University Amerika tahun 1952 dilakukan survei tentang berapa persen dari lulusan universitas tersebut yang melakukan perencanaan dan juga pembuatan target, dan ternyata hanya 3% dari mereka. Artinya hadirin sekalian, sedikit sekali dari kita yang mau meluangkan waktu untuk menuliskan apa harapan-harapan kita, doa-doa kita, target-target kita di setiap tahun baru, di setiap tahun-tahun yang akan datang. Dan ternyata hadirin sekalian, 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 1972, dilakukan survei terhadap para lulusan yang lulus 20 tahun lalu. Dan ternyata 3% tersebut memiliki pengaruh dan manfaat yang lebih besar daripada kawan-kawannya. Artinya hadirin sekalian, penggunaan waktu juga perlu dijaga dengan perencanaan. Karena itu para ulama mengatakan tanzimul amali yuwaffiru nisfal waqti. Pengaturan waktu akan menghadirkan bagi kita waktu tambahan. Artinya jika kita misalkan sekolah harusnya 6 tahun, kita rajin, kita pandai membagi waktu, maka akan selesai dalam 6 tahun. Kita bisa melakukan hal-hal lain di tahun-tahun selanjutnya. Tapi jika kita lalai, tidak bisa mengatur waktu kita, maka bisa jadi waktu belajarnya molor. 8 tahun, 9 tahun, dan lain sebagainya. Maka salah satu motivator pembicara di Amerika, Brian Tracy, dia mengatakan ada baiknya kita membuat target perencanaan bukan hanya per tahun, tapi bahkan per hari. Barangkali ini bisa membantu kita untuk menjaga agar waktu-waktu kita tetap bermanfaat. Hadirin sekalian, bagaimanakah para ulama menghabiskan waktu mereka? Dalam sebuah riwayat diceritakan Ibrahim Ibnul Jarrah, beliau masuk menjenguk salah satu gurunya yang bernama Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf dalam keadaan sudah sakit.
badannya tidak bisa bergerak. Beliau tergeletak di atas kasurnya. Ketika Ibrahim Ibnul Jarrah datang, maka yang dikatakan oleh Abu Yusuf adalah, mal masalah. Tanyakan kepadaku suatu hal. Mintalah fatwa dariku. Kata Abu Yusuf Al-Qadhi. Ibrahim Ibnul Jarrah berkata, wahai guruku, apakah di masa seperti ini engkau dalam keadaan sakit, engkau masih mau mengajarku? Kemudian beliau mengatakan, asa yanju biha najin. Bisa jadi yang aku ajarkan ini bermanfaat bagi orang lain, dan tentu saja menjadi kebaikan bagiku. Maka hadirin sekalian, bahkan di saat sakit pun Abu Yusuf Al-Qadhi masih mengajar muridnya. Dan kemudian beliau menjelaskan, saat itu Ibrahim bin Jarrah menanyakan tentang bagaimanakah hukum orang yang melempar jumroh. Apakah sebaiknya sambil berjalan atau naik kendaraan? Karena saat itu masih lapang. Apakah melempar jumrohnya sebaiknya berjalan atau naik tunggangan? Maka Abu Yusuf Al-Qadhi bertanya, bagaimana pendapatmu? Ibrahim mengatakan, berjalan, salah. Naik tunggangan, salah juga. Maka kemudian Abu Yusuf Al-Qadhi mengatakan, dalam jumroh pertama dan jumroh kedua sebaiknya berjalan, karena setelah itu ada doa. Tapi di jumroh ketiga sebaiknya naik tunggangan, karena setelah itu tidak ada doa, dan sebaiknya langsung berlanjut ke kegiatan selanjutnya. Begitu juga syekh yang lain, Al-Imam Al-Kalubadi, juga melakukan hal yang sama. Ketika dalam sakitnya, beliau masih bertanya, apa yang ingin kau tanyakan, apa yang ingin aku ajarkan untukmu. Itulah hadirin sekalian bagaimana para ulama menggunakan waktu mereka. Dan di sini para ulama juga menunjukkan pentingnya orang tua untuk melihat anaknya. Bagaimana dia memberikan kegiatan yang bermanfaat untuk anaknya. Barangkali membuat daftar prestasi-prestasi kegiatan-kegiatan agar anaknya tidak kosong dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satu contohnya Al-Imam Ibnul Jauzi. Hadirin sekalian, beliau lahir tahun 691 Hijriah. Dan saat beliau masih kecil, di usia 9 tahun, beliau hadir bersama ayahnya dalam kajian dari Syekh Asyihab. Dan Syekh Asyihab ini hadirin sekalian wafat di usia 699 Hijriah. Maka dalam kitab Ibnul Jauzi, beliau mengatakan pendapat-pendapat dari Syekh Asyihab. Yang kemudian orang-orang bertanya-tanya, engkau lahir tahun 691, Syekh Asyihab wafat 699, bagaimana bisa kamu belajar dari dia? Dan ternyata hadirin sekalian, Ibnul Jauzi saat itu dibawa oleh bapaknya belajar ke Syekh Asyihab. Maka di usia 9 tahun dia mengingat apa yang dia pelajari hari itu. Dan saat dia dewasa, dia tulis dalam karangan-karangan beliau. Dan imam yang lain yang sangat terkenal, Al-Imam Nawawi, yang menciptakan banyak sekali buku-buku bermanfaat, antara lain yang masih kita pelajari sampai hari ini di masjid-masjid di seluruh dunia, kitab Riyadhus Shalihin. Bagaimana ayahnya mendidik beliau? Hadirin sekalian, di usia 12 tahun Imam An-Nawawi sudah diajak oleh ayahnya untuk menghadiri kajian-kajian yang dalam satu hari bisa mencapai 12 kajian, yang pendek maupun yang panjang. Maka tidak heran terciptalah sosok bernama Imam Nawawi yang menghasilkan sekian banyak karya-karya klasik monumental yang masih bermanfaat bagi umat Islam sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa menggunakan waktu kita sebaik-baiknya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, para sahabat dan para ulama. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, banyak dari kita membuat target-target di awal tahun, tetapi biasanya tidak kita lanjutkan, tidak kita wujudkan. Mengapa hal itu terjadi? Salah seorang penulis bernama Anthony Robbins, beliau mengatakan bahwa manusia itu seperti senar piano. Apabila tidak disetem, maka dalam 6 bulan suaranya akan jelek lagi. Manusia adalah tempatnya lupa. Tentu saja karena kita adalah manusia yang asal katanya dari nasia, insan, maka manusia takdirnya adalah pelupa. Karena itu hadirin sekalian, bagaimana caranya agar kita selalu ingat target-target kita? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah dengan mengulang-ulangnya. Kita bisa melakukan evaluasi setiap minggu. Mungkin kita sediakan 1 hari khusus untuk kita mengecek kembali target-target kita, harapan-harapan kita. Atau bisa juga setiap hari di pagi hari kita lakukan dan kita ingat selalu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sabdakan, "Wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat." Hendaknya setiap jiwa melihat terus apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dengan dan mengampuni dosa-dosa kita dalam menggunakan waktu-waktu kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.